Nice, Cannes, Monaco, dan Monte Carlo. Semua nama kota di Pantai Biru ini memang terkesan kaya, glamor, dan indah seperti dongeng. Satu kata, mimpi. Dan saya pergi ke Prancis untuk melihat orang-orang beruntung yang telah mewujudkan mimpi tersebut. Pertama-tama kita akan mencari tahu berapa banyak orang di sini yang menghasilkan uang dan bagaimana mereka bisa tinggal gratis, mendapatkan makanan, dan bahkan bepergian dengan kereta. Dan pendapatannya bisa mencapai 4,5. Mereka di sini bisa naik keretanya ke Paris, gratis. Saya tak curi apa-apa. Kita akan melihat daerah Rusia di Cannes dan apakah berbahaya di Nice pada malam hari. Bahkan petugas kebersihan yang bekerja di apartemen hotel semuanya berbicara dalam bahasa Rusia. Ya, seperti Miami versi Rusia. Kita berbicara betapa mahalnya segalanya di Prancis, bagaimana orang berbahasa Rusia bisa mendapatkan pekerjaan di Monaco dalam satu hari. Bahkan orang-orang miskin pun berjalan di karpet merah. Saya pergi untuk bekerja, saya pergi untuk mencari nafkah. Dan semua ini ya seperti bonus sangat cocok. Sementara itu, saya akan mencoba memahami dari mana datangnya begitu banyak tunawisma di Nice. Dan saya akan berbicara dengan seorang Belarusia yang ternyata menjadi tunawisma dan kehilangan 33 kg. Saraf, stres, kehidupan di jalan. Saya dipukuli sampai-sampai saya tergeletak di lantai, mengeluarkan darah saya sendiri, sofa yang dibuang. Dan saya menutupi diri dengan kasur dari sofa itu dan tidur. Dan saya juga akan kesulitan dengan transportasi lokal. Saya makan malam sepura dengan tikus di pantai Nice. Dan saya akan tahu apa yang dilakukan anak muda kita hari ini. Kalian ngapain sih pakai narkoba di sana? Ya, di episode ini masih akan ada banyak hal. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan Instagram. Ayo berangkat! Kalian pikir saya bangun begitu saja hari ini jam 6:30 dan sekarang sudah berangkat ke kereta? Tidak, hanya pagi. Satu-satunya waktu ketika bisa merekam konten dengan tenang di luar. Ini saya pergi ke Nice dengan kereta di pagi hari. Saya hanya punya satu pemberhentian di sini. Pantai Azur Prancis membentang sepanjang 300 km di sepanjang Laut Mediterania. Dan kadang-kadang disebut sebagai Riviera Prancis. Di sini musim pantai, yang panjang musim dingin, yang hangat dan sangat indah. Nice adalah kota terbesar di Riviera. Di sini adalah tempat dengan paling banyak migran. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah melihat bagaimana kehidupan mereka di sini. Akan ada juga batu-batu, Monaco, Menton, Villefranche, dan Bolle. Tapi nanti dulu. Pertama-tama, tepi laut Nice. Di sini disebut promenade. Jam 8 pagi di Nice semua orang sudah merasa panas, semua orang berenang sudah, ada yang mandi dan pulang ke rumah jam 8 pagi. Jika di tempat kita semua bergegas pergi kerja pada waktu ini, di sini semua orang santai. Bahkan mereka yang harus bekerja, pria ini sudah 10 menit dengan santai mengecat tempat yang sama. Pagi-pagi di kafe sudah ramai orang, bahkan di daerah pemukiman biasa, di mana saya datang untuk berbincang dengan seorang gadis dari Ukraina. Di sini terlihat mereka sedang menikmati kopi pagi mereka, para pekerja biasa yang bersantai sebelum hari yang berat. Pria ini sama sekali tidak kehilangan harapan untuk menang lotre dan tidak bekerja lagi sama sekali. Ini Nastia. Dia suka dengan lingkungannya, tetapi dia mengingat Kharkiv sebagai kota yang lebih bersih. Tapi malam hari penjahat berkeliaran. Di sini tempat-tempat seperti itu tidak terlalu bagus. Nastia adalah seorang kimia dan tinggal di semacam asrama. Memang itu sangat berbeda dari asrama kami yang kumuh. Dana bersama, di antara tetangga Nastia tidak hanya ada mahasiswa, tetapi juga dosen dan pasca sarjana beserta keluarga mereka. Ini disebut Welcome Center. Tempat ini diperuntukkan bagi mahasiswa, pasca sarjana, dan senda karyawan baru universitas. Ini disediakan untuk 1 bulan. Pelajar asing yang baru tiba, pelajar asing, sebenarnya ini tidak gratis. Tapi kami beruntung, bulan pertama kami tinggal di sini secara gratis. Sekarang saya bukan mahasiswa, saya seorang insinyur menyewa apartemen di sini dengan harga mahasiswa. Sangat menguntungkan
Sekarang Nastia membayar 400 euro untuk studio, mengingat kedekatannya dengan pusat kota ini sangat murah. Di dalam ada dapur kecil dan kipas angin untuk mengatasi panas. Tapi segera dia akan diminta untuk pindah dari sini dan dia sudah melihat apartemen seharga 650. Ya, saya tinggal di sini sendiri. Apa adanya? Apartemen, studio, mini dapur. Itu sudah cukup untuk saya. Meja, tempat tidur, pokoknya semua yang paling penting ada. Kipas angin ini saya beli sendiri. Saya punya banyak bunga di sini, tapi tidak ada yang selamat di oven ini. Sangat panas. Saya juga selamat. Nah, ini adalah soal waktu. Di akhir pekan, saya selalu berusaha untuk bangun pagi di paruh pertama hari, pergi ke pantai karena matahari sedang bersinar masuk ke jendela. Ketika sudah melewati zenit, baru terasa lebih mudah. Di sini di Nice ada mantan rekan kerja saya, dan itu ketika ada lowongan di sini, saya dihubungi, mereka menawarkan, saya mengirimkan resume, dan saya sudah menjalani wawancara. Dan sekarang saya bekerja sebagai ahli kimia di sini, di institut. Jadi bukan berarti saya melarikan diri dari perang datang ke sini dan sudah mencari pekerjaan di sini. Saya tahu kemana saya pergi, untuk apa saya pergi, dan apa yang akan saya lakukan di sini. Kalau bukan karena perang, saya tidak akan pergi karena ini kebetulan terjadi. Itu tepat pada hari ketika saya tahu bahwa rumah kami hancur, bahwa tidak ada yang tersisa di orang tua di saya. Maksudnya di Donbas? Ya, Nastia sudah melarikan diri dari perang 2 kali. Dan sekarang dia berbicara. Rumahnya di wilayah Lugansk. Dia pergi sejak tahun 2014. Saya mengambil keputusan untuk pindah ke Prancis. Hanya 1 hari, saya menyadari bahwa saya berada di tempat yang sangat indah di Nice. Ketika saya tersadar, Ya, saya bahkan tidak memperhatikan kemana saya pergi. Ketika saya terbang ke sini, saya terkejut saat melihat jendela, laut, gunung, apa tempat indah ini. Saya punya tujuan untuk bekerja, saya pergi untuk bekerja dan untuk menghasilkan uang. Dan semua ini seperti bonus sangat cocok. berapa gaji sekarang? Mindestens 50 euro. 400 euro digunakan untuk tempat tinggal, sejumlah 150 euro kamu bisa menabung. Pertama-tama saya menabung, kedua saya berusaha membantu keluarga. Tidak ada tempat untuk kembali, tapi saya ingin sekali kembali. Karena ke Kiev tentu saja, itu yang ideal. Kharkiv adalah kota yang sangat terindah di dunia. Dia sangat indah, modern, dan sangat bersih sekali, sedikit lebih berbeda dengan Nice. Dia mengatakan tidak mudah bekerja di Nice ketika semua orang sedang berlibur. Saya merasa seolah-olah hanya kami yang bekerja di institut, sementara seluruh kota terlihat sangat bersih. Itu bahkan terlihat jika di Kharkiv pagi hari saat jam sibuk orang bergegas, sementara di sini orang terlihat santai, begitu tenang, kamu berlari. Seolah-olah orang berdiri, sementara kamu berlari. Nastia sebagai pengungsi memiliki beberapa keuntungan, misalnya diskon 50% untuk transportasi. Selain itu, dia menghabiskan sedikit meskipun dia tidak terlalu berhemat. Belanja makanan sekitar 50 euro seminggu. Saya tidak bisa bilang bahwa saya sangat berhemat. Saya mencoba memilih apa agak berguna meskipun sekarang saya punya sebotol Nutella. Saya tidak bisa bilang bahwa saya sangat menghitung. Lebih baik tidak mengonversi harga dalam harifnya Ukraina. Di tengah-tengah Nice ada gunung besar dan di atasnya ada taman, tempat yang sangat keren untuk melihat kota untuk pertama kalinya. Kamu bisa naik lift yang porosnya dipahat langsung di tebing, tapi antreannya terlalu panjang. Sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa saya suka naik tangga, tapi dari menara ini pemandangan paling terkenal dari Nice terbuka. Kita harus ambil foto di sana. Dari gambar ini kita bisa memahami seperti apa Nice dari sudut ini pada tahun 1979 berubah, tapi tidak secara prinsip. Saya tidak mengerti rumah sakit dengan para korban. Saya tentu saja tidak melihat apa-apa di sini. Dan ladang sedikit dibangun. Di dekatnya ada yak dan kapal pesiar dengan para turis. Dan juga poster tentang warisan sejarah Nice yang juga ada gereja Rusia. Di sini saya bertemu Ani, dia datang bersama orang tuanya dari Port Moskovi 15 tahun yang lalu. Bagaimana kamu beradaptasi di sini? Ketika kamu remaja pada tahun 2008, apakah kamu ingat bahwa saat itu kamu tidak ingin belajar bahasa Prancis, tidak ingin bergaul dengan orang Prancis, dan ingin pulang ke rumah? Tapi cukup cepat Ani merasa dirinya sebagai orang Prancis. Dia menyelesaikan sekolah dan universitas di sini, dan bahkan tidak pernah sekalipun terbang ke Rusia selama ini. Bukan seperti yang saya biasa, saya menemukan ini Jan Sikva di Prancis. Kesempatan yang ada di sini, budaya menikmati momen ini,
Di Rusia tidak ada, menurut pendapat saya. Kapan terakhir kali kamu ke sana? Saya tidak terbang lagi sejak tahun 2008. Oh, itu saja. Iya, dan itu saja. Bagaimana bisa begitu? Jadi, itu yang terjadi? Jadi kamu sekarang bilang padaku bahwa kamu berencana terbang ke Moldova? Iya. Tidak ke Rusia, ya. Nah, saya sudah ke Moldova. Jadi kamu lebih orang Prancis atau orang Rusia? Saya sudah tinggal lebih lama di Prancis daripada di Rusia. Dan apa arti Rusia bagimu sekarang? Tapi tetap saja, itu adalah masa kecil, kan? Saya tinggal di Jerman. Dan ketika saya kembali rasanya seperti kamu tahu menghela napas lega. Semua, saya pulang. Kelas tentang makanan tentu saja, tentang suasananya. Karena kamu berjalan-jalan, orang-orang tersenyum padamu tanpa alasan. Dengan pendidikan ekonomi Prancis, dia dengan mudah menemukan pekerjaan di sini. Saya bekerja di sini di pelabuhan. Saya mengirimkan keuangan, YGD, dan pajak mereka di Prancis. Klien perusahaan sebagian besar adalah pemilik yacht asal Amerika. Orang kaya dari CS lebih suka Monaco. Dan untuk berlabuh yacht di Nice itu seperti parkir gratis seharga 2 euro per jam. Itu sangat mahal. Ya, sebagian besar adalah orang Amerika di sini. Setidaknya Ada berbagai perusahaan, tapi di sini memang orang Amerika. Monaco banyak dihuni orang Rusia. Berapa mereka membayar? Kami orang Amerika. Jadi berapa banyak mereka membayar? Banyak. Nah, misalnya Kamu punya gambaran. Untuk yacht berukuran sedang, dalam sehari bisa dibayar 10.000 euro. untuk periode Sehari dibayar. Sehari, ya mereka bisa ya menghabiskan banyak uang. Bahkan bayangkan ada jumlah yang berputar dalam seminggu, misalnya 130.000 euro. hari ini seharusnya Ani punya hari kerja, tapi perusahaan justru memberinya cuti mendadak. Sebenarnya dia menganggap Prancis sebagai negara yang paling nyaman dalam hal bekerja. Ada statistik seperti ini bahwa seperti yang kita ketahui orang Prancis, mereka umumnya bekerja di sana, di negara mereka, lebih sedikit, tapi mereka jauh lebih produktif per jam. Это старый город Ницце. Кто был в Италии, langsung akan menemukan elemen-elemen yang mirip dalam arsitektur. Semua itu karena seluruh kawasan Riviera sudah lama menjadi milik Italia. Kamu mungkin akan terkejut, tapi saat ini orang Eropa tidak biasa berperang untuk wilayah mereka yang dulu. Kota tua bukanlah tempat terbersih di Nice, tapi di sini ada pasar ikan yang murah dan sangat bagus. Itu sebabnya kucing-kucing di sini selalu kenyang dan burung merpati hanya dengan malas mengawasi. Kafe-kafe ini akan penuh sudah saat makan siang. Di sini ada palang merah yang membantu para pengungsi. Ini adalah toko roti, Zelinska. Saya hanya memperhatikan namanya. Yang juga mencolok adalah pakaian yang digantung di mana-mana. Yang dijemur di luar karena di dalam rumah sudah lembab dan juga sangat-sangat panas. Karena di sini ada larangan untuk menggunakan AC. Apa masalahnya di bagian tengah? Tidak boleh memasang AC menurut hukum agar tidak merusak, tidak membuat lubang di bangunan. Satu-satunya pilihan adalah memasang AC portabel. Begitulah tampilannya dari dalam. Saya yakin semua orang sudah mendengar tentang Cannes dan itu benar-benar kota yang sangat menyenangkan dan mewah. Kota ini 10 kali lebih kecil dari Nice dan semua biaya di sini lebih mahal. Dan karena itu, kota ini terlihat lebih bersih dan lebih kaya bahkan dari jendela bus tempat saya pindah dari kereta. Yacht, Porsche hijau aneh, kasino, dan karpet merah Cannes yang terkenal di mana selalu ada antrean orang-orang yang meniru bintang film. Saya sudah pernah mencatatkan diri di sana sekali. Jadi kita lanjutkan. Ini soalnya adalah pinggiran Cannes. Veronica sebelumnya tinggal di New York dan belakangan ini dia bekerja di bidang properti di sini. Dia membantu klien berinvestasi dan sekaligus mengurus penyewaan. Dia sendiri tinggal di kompleks perumahan di mana banyak orang dari negara kita. Kami memiliki parkir yang teratur. Ini dari sisi ini. Dan yang paling menarik, 95% jika kita berjalan di parkiran akan ada nomor plat Ukraina yang terparkir. Jadi klien kami adalah klien yang sangat baik. Ukraina. Ada beberapa klien Moldova. Selera yang cukup baik dari sesama warga negara kita. Dalam jarak berjalan kaki, ada klub yacht, lapangan tenis, dan klub olahraga. Untuk orang kaya, ada lapangan golf di mana keanggotaan biayanya 15.000 euro per tahun. Dan orang-orang kita lebih sederhana, mereka menggunakan tips dan menikmati hampir secara gratis. Kamu cukup datang ke kasino, ambil satu chip yang harganya $1 dan itu saja. Dengan chip ini kamu bisa masuk ke pantai dan mendapatkan minuman gratis. Ini sangat baik. Artinya dalam hal ini sangat bagus di sana. Dan payung mereka gratis ketika kamu datang dari Nice ke sini di negara lain. Saya kemarin tiba dari Monte Carlo
dan tepat. Saat saya masuk ke sini, saya bilang terima kasih Tuhan. Studio harganya 150.000. Untuk kita sekitar 1.100.000. Untuk kita harganya sekitar 1.100. Saat membeli apartemen seperti ini, misalnya lihat studio ini harganya 150.000. Transaksi ini dipimpin oleh notaris dan kira-kira maksudnya selain biaya layanan, agensi kita juga harus membayar pajak kepada notaris. Dia kira-kira sekitar 8-9-10%. Apa yang membedakan kompleks ini di sini? Ketika kamu naik lift, wajah-wajahnya sangat ramah, internasional ya, terutama Rusia dan Ukraina. Secara khusus di gedung ini, bahkan ada satu petugas kebersihan yang bekerja di apart hotel. Mereka semua berbicara dalam bahasa Rusia. Orang Prancis sedikit. Tidak, kita punya mereka. Bahkan seluruh manajemen kami di bawah, manajer yang melayani hotel, semuanya berbahasa Rusia, tidak peduli dari negara mana atau dari Italia. Di sini tidak ada orang Prancis. Secara prinsip daerah ini sangat bagus. Saya bahkan bisa bilang ini mengingatkan saya pada ya seperti Miami versi Rusia. Bagaimanapun, tidak semua orang di sini merasa nyaman untuk tinggal tetap. Semakin kaya para pengungsi, semakin kuat keinginan mereka untuk kembali. Hampir semua orang menunggu kapan semua ini akan berakhir untuk kembali. Jadi hampir tidak ada yang ingin tinggal di sini. Bahkan keluarga yang ingin membeli, mereka sudah membayar semuanya, sudah dibayar sampai akhir Oktober. Sekarang saya hanya akan membantu klien lain. Mereka sudah tidak bisa lagi dan kembali ke Kiev. Pada dasarnya siapa yang ingin tinggal di sini, siapa yang tersisa, yang benar-benar mereka datang, tidak memiliki apa-apa, diberikan tunjangan. Mereka hidup dengan tunjangan, tidak bekerja. Di sini, Veronica meyakinkan bahwa jika mau, kamu bisa menghabiskan sangat sedikit. di Niza misalnya, di berbagai supermarket, kamu bisa membeli keju seharga 5 euro. Dan mereka memiliki bagian-bagian seperti itu di toko ini. Kamu datang harganya 1,5 atau 1 rubel 10, maksudnya 1,10. Jadi mereka hampir tidak berbeda sama sekali. Jadi mereka memiliki produk berkualitas. Di Prancis tidak ada gunanya membeli yang ini seharga 5. Kemudian di Niza ada beberapa toko yang memberikan makanan secara gratis. Veronica bahkan punya kenalan yang sama sekali tidak mengeluarkan uang. Memahami bagaimana negara sosialis Prancis itu diatur. Dan ini bukan tentang pengungsi, tetapi tentang migran biasa. Dengar kamu membeli produk begitu, kami gratis. Dia bilang, ya bagaimana ini? Kita pergi bersamamu? Saya bilang, ini memalukan. Bilang tidak mau mengantre dengan kamu. Dia bilang, ya kamu tidak mengerti. Mereka mulai menghitung saya, tapi saya tidak bisa naik kereta tanpa bayar tiket. Ya, saya tidak tahu. Jadi tidak, saya pernah sekali pergi bersama mereka, ya, tapi entah kenapa saya tidak bisa. Mereka mulai menghitung berapa banyak yang mereka hemat di sini. Uang. Dan di sana jumlahnya seperti itu. Mereka tidak membayar untuk kereta. Mereka di sini naik kereta ke Paris gratis. Dan mereka punya metode seperti itu, bahwa ketika masuk harus naik di gerbong tertentu. Ya, harus bisa berlari cepat. Ketika mereka masuk dari sisi tertentu, mereka entah bagaimana selalu berhasil datang tepat waktu. Tidak hanya teman-teman Veronica yang terbiasa hidup tanpa bekerja, dan pada akhirnya banyak dari mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal. Saya bisa bilang bahwa di Moskow seperti uang dan segalanya, tapi tidak ada aliran seperti di Prancis. Dan dengan pencurian di sini, tentu saja dengan pencurian di sini, Dan dicuri skuter. ya skuter saya dicuri bersama F-Goga, saya beli skuter. Saya diberitahu di sini ada yang bilang beli skuter seharga 300 euro, toh juga akan dicuri. Tidak, saya beli yang seharga 700 yang bisa menempuh 25 km. Dan saya beli di Decathlon dan saya beli kunci untuk itu seharga 50 euro. Jangan dipotong. Bersama dengan kuncinya. Ya, tidak. Skuter saya dicuri dan saya yang paling penting sudah meletakkannya. Sampai di toko ini, Sarah dipusatkan, ada toko perhiasan dan tiang dan ada petugas keamanan yang berdiri di sana. Ya, tiang itu dan petugas keamanan berdiri di sana dengan kunci itu. Nah, saya keluar dari area, skuter tidak ada. Jadi ya, saya masuk ke kantor polisi pun di sudut sana. Lalu polisi itu mengangkat bahu dan bilang nomor seri skuter. Saya tidak tahu nomor seri. Dia bilang harus mencuri 15 skuter. Kunci 15 skuter dalam sehari. di Kana. Kemudian ponsel termahal saya dicuri. Lalu bagaimana mereka? Ngomong-ngomong, saya sudah diperingatkan tentang ponsel ini. Saya turun dari kereta di Cannes, saya tiba dan berbicara di telepon. Dan tas ini ya, saya berjalan di sini tanpa skuter, tanpa apa-apa. Nah, dan tepat saat kami keluar, ketika lampu lalu lintas itu, saya meletakkan telepon. Mereka membuka tas saya, menutup tas saya. Mereka membukanya dengan hati-hati, membukanya. Ini adalah pekerjaan yang sangat halus. Tapi saya punya telepon terakhir. Selain harganya yang sangat mahal, di sana ada file-file. Selain itu, mobil teman Veronica baru-baru ini baru saja dirampok. Di sini mobil kita dipukul.
di klien saya di Porsche di Canaboca. Tidak semua momen seru dari perjalanan masuk ke dalam video, terutama di foto-foto. Saya mengunggahnya di Instagram saya dan menyimpannya di sorotan. Dari Instagram saya, kamu bisa tahu negara mana yang saya rekam saat ini. Dan sebenarnya di sana saya lebih sering menjawab pesan. Jadi ikuti saya akan senang. Dari Ken, dan saya datang ke Monaco. Ini seperti negara terpisah dengan hukum dan pangerannya sendiri, tapi tidak ada batasan di sini. Kerajaan seperti yang kamu tahu kecil tapi sangat kaya. Itu terlihat dari para gadis dalam gaun malam yang langsung dari kereta menuju karpet merah. Bahkan orang-orang miskin. Saya merasa miskin di Monaco. Berjalan di atas karpet merah. Monaco adalah tebing sulit dijangkau. Tanah mahal setiap inci dibangun. Lantai ke bawah dan ke atas. Di sini, ada beberapa lantai ke bawah. Segera setelah keluar dari stasiun metro, ke atas juga dibangun hingga puluhan lantai. Itu dia gedung tinggi. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan setiap inci, bahkan dari lereng yang curam. Dalam waktu 5 menit berjalan kaki, saya sampai di Monte Carlo. Ini semacam daerah di Monaco. Di sini hanya ada 10. Hiburan gratis utama di Monaco untuk orang-orang miskin adalah datang ke kasino Monte Carlo dan berfoto. Juga jika beruntung, kamu bisa berfoto di sini. Tepat di sebelah mobil yang sangat mahal ada Lamborghini atau Ferrari. Di sini mereka lebih banyak daripada yang biasa. Banyak dari mereka berplat nomor Ukraina, sementara pemilik mobil dari Rusia justru menghilangkan bendera Rusia. Untuk berjaga-jaga, sedikit seperti di desa, saya tentu saja berjalan, agak sedikit tidak nyaman di depan. Orang-orang kaya, entah bagaimana saya berjalan di pinggir jalan dan akhirnya benar-benar tersesat. Hampir saja saya pergi ke negara lain. Dalam navigasi di Monte Carlo, ada satu keunikan yang sangat menarik dan benar-benar unik. Apakah mungkin untuk datang ke titik di peta seperti yang saya lakukan sekarang? Tapi ternyata berada beberapa tingkat lebih tinggi. Dan sekarang entah bagaimana. Saya harus memutuskan bagaimana cara turun ke bawah. Siapa jin saja yang bisa datang ke Monaco. Di restoran tidak ada yang bersantai. Harga di menu benar-benar menyaring orang-orang miskin. Jika beberapa minggu yang lalu saya merokok shisha di Georgia, di Batumi, seharga 25 euro, dan saya merasa sedikit ditipu, di sini shisha harganya 110 euro. Sepertinya, ya, Monaco itu biasa saja. Nah, kebetulan shisha yang sama ada di pusat Nice, tapi harganya 40 euro. Ayo, supaya para perokok shisha kita iri. Berapa banyak yang bisa dihasilkan dari ini? Semua tergantung dari siapa. Semua tergantung dari tempatnya. Kamu bekerja. Karena saya misalnya sekarang bekerja di satu tempat. Nah, di 2 tempat, tapi saya bekerja di 3 tempat. Kamu bekerja di 3 tempat. Salah satu dari mereka yang bahkan saya dengar, itu adalah Buddha Bar yang terkenal di seluruh dunia. Di sana berapa banyak yang ditinggalkan? Teh yang maksimal seperti apa? Ada kalanya jika pelanggan suka shisha, dia bisa beri 100 euro tips. Jadi shisha harganya masih 120, 130. Andre datang ke Côte d'Azur untuk bekerja sebagai DJ. Di sela-sela acara, dia bekerja di restoran dan bar, Monaco, dan saya menemukan pekerjaan resmi hanya dalam 1 hari. Untuk menyewa tempat tinggal, kamu butuh kontrak kerja dan juga rekening bank. Dan saya membuka semua situs yang diperlukan untuk mencari pekerjaan di Côte d'Azur dan sekitarnya, dan seterusnya. Dan saya menemukan iklan bahwa dibutuhkan orang untuk bekerja di Te Carlofo, Monaco untuk shisha. Saya bertemu dengan manajer, membahas semuanya dan membuat kontrak. Di Monaco, mobil-mobil keren dan mobil retro diparkir berjejer satu sama lain. Ini misalnya ada Bugatti yang lewat, sulit untuk mengatakan secara spesifik tentang yang ini, tetapi model-model serupa harganya beberapa juta dolar. Ini adalah anggaran dari sebuah pusat distrik menengah di daerah kami. Saat itu ketika kecoa jalanan telah melihat lebih banyak kemewahan daripada yang saya perhatikan, bahwa banyak gadis berjalan di sekitar Monaco tanpa alas kaki. Itu karena medan di sini terlalu curam, baik naik maupun turun. Sulit untuk berjalan, saya tidak peduli, tetapi untuk ditemani, saya juga berjalan tanpa sepatu di lintasan F1. Menemukan tulisan Rusia di poster dan bangku cadangan jam 5 pagi. Itu ibu Ukraina. Dan putrinya, mereka tinggal di Monaco gratis dan minum anggur. Dan sekarang, yang tua sedang cerita kisah pelarian mereka ke sini melalui Moldova. Di tempat Yulia, ada seseorang yang dikenal, dia bilang sekarang ada relawan yang akan menerima kalian di sana. Jadi, ada seorang pemuda yang menjemput kami dengan mobil, mengambil kami dengan koper-koper, dia bilang, gadis-gadis keren banget, masuklah, semuanya baik-baik saja. Мы такие, нет, как увидели. Ну, типа волонтер, он принимает, уже 2 там взял Украину. Untuk pergi dari Monte Carlo ke Nice, kamu bisa naik bus saja. Tidak semua orang. Pemuda itu kakinya di sebelahku.
Nah, pemuda itu awalnya meletakkan kakinya di kursi sebelah dan kemudian dan di kursi sebelahku. Вообще транспорт это отдельная и очень нервная история о лазурке. Selama 8 hari yang dihabiskan di sana, berdiri di panas di halte, saya sudah mengutuknya berkali-kali. Misalnya betapa marahnya saya ketika kehilangan beberapa jam karena jadwal yang salah. Saya tiba 20 menit lebih lambat dari yang ditunjukkan aplikasi. Akhirnya saya menghabiskan 3 jam dari Nice. Atau Franca Kuyeshko akan lebih cepat sampai. Logistik bus sangat berkembang di Nice. Sangat baik. Kalau soal antar petani, beberapa rute itu benar-benar masalah. Kadang-kadang ada bus yang lewat benar-benar penuh, yang berikutnya datang dalam 1 jam, bisa datang, bisa juga tidak. Jadi itu adalah masalah yang nyata. Saya tidak mau menunggu panas, jadi saya lebih percaya pada kereta. Apa yang mereka lihat di peta, ada jadwal, hanya jadwal di halte. Apa harus dilakukan? Naik kereta, naik taksi dari Monaco ke Belfranche tarifnya 90 euro. Kereta memang jauh lebih cepat dan lebih nyaman. Meskipun sering, tetap saja harus pindah ke bus untuk sampai ke tempat yang dituju. Kereta lebih mahal daripada bus, tapi para pengungsi omong-omong bisa naik gratis. Kamu bagaimana menunjukkan paspor Ukraina dan itu saja? Ya, di sini sama sekali tidak ada stasiun, tapi di Nice di stasiun ada semacam telepon. Kamu menelepon, kamu dari Ukraina, tunjukkan paspor, mereka membiarkanmu masuk. Saya yakin bahwa di musim dingin semuanya berjalan lancar, tapi di musim ramai sistem tidak mampu menangani arus penumpang. Di sini orang-orang duduk di semua permukaan yang tersedia dan pintunya tidak bisa ditutup karena tubuh mereka berdiri tepat di ambang pintu. Di stasiun di Nice, 1.000 orang, mungkin 2 kereta datang dan tidak ada yang mengerti kereta mana yang pergi kemana. Di kereta tidak ada yang tertulis. Di aku depan. Ya, mungkin tertulis dengan benar, tapi tidak ada yang mengerti. Saya sendiri ragu tentang apa yang harus saya lakukan. Di stasiun kereta Nice seringkali terjadi kekacauan. Orang-orang tidak muat di kereta listrik dan terlambat berlari di sepanjang rel. Di Cannes, saya terjebak dalam situasi yang tidak kalah menyebalkan. Kereta yang saya dan ratusan orang lainnya harapkan telah tiba, tapi dia tidak membuka pintu dan kereta berikutnya datang beberapa jam kemudian. Kereta yang ditunjukkan oleh Google menunjukkan semua aplikasi yang ditunggu semua orang di sini. Di stasiun dekat Cannes, ya, pintunya tidak terbuka, dia langsung pergi. Ada beberapa masalah teknis, jadi begitulah cara Anda sampai di sana sesuka hati Anda. Ini sulit. Anda juga bisa ketinggalan pesawat tanpa sempat membeli tiket. Di sini saya merasa gugup karena sekelompok anak-anak di depan kereta sudah 20 menit tidak mengerti cara kerja mesin tiket dan mesin sebelahnya rusak. Banyak yang bilang kita bisa naik kereta tanpa tiket, tapi tetap bisa ada masalah. Saya sering melihat dari jendela bagaimana mereka menangkap penumpang tanpa tiket, jadi saya selalu bangga menunjukkan tiket saya. Terima kasih. 1,5 euro untuk kartu ini, untuk 1 perjalanan, dan jika kamu berhasil pindah dalam waktu sekitar 1 jam, sepertinya 70 menit. Kamu bisa naik bus dan juga kereta tram dengan kartu yang sama. Ini saya sedang menunggu tram. Lebih baik juga ambil tiket untuk tram dan memvalidasinya, karena di sini juga sering ada pemeriksaan untuk penumpang tanpa tiket. Ini kami berjalan dengan Igor 1,5 kilometer ke mobil karena jarang sekali bisa parkir di tempat yang diinginkan. Dia memutuskan untuk membeli mobil itu sendiri di sini di Prancis karena lebih mahal untuk mengangkutnya dari Rusia. Lebih mudah untuk menjualnya di Rusia dan membelinya di sini. Membelinya itu mudah di mana-mana, di salon-salon, di beberapa tempat, lagi-lagi di tangan pribadi. Seberapa sulit prosedurnya? Sudah bertemu? Prosedurnya sulit dalam satu hal. Hal yang sangat sulit bagi orang Rusia dengan SIM Rusia untuk mendapatkan asuransi untuk mobil ini. Dan tanpa asuransi, kamu tidak bisa mengalihkan kepemilikannya. Gimana semuanya teratasi? Dengan baik, pada akhirnya, setelah semua usaha dan waktu yang dihabiskan, ada perusahaan asuransi yang akhirnya mengonfirmasi statusmu berapa biaya asuransi per tahun. Pada umumnya, dalam kisaran ini sekitar 800.000 euro. Transportasi di Côte d'Azur banyak, tapi tempatnya sedikit. Jadi di sini yang mendominasi adalah jenis-jenis kompaknya, skuter listrik dan sepeda sewaan. Dan juga ada banyak skuter. Ekstrim, tapi nyaman. Tepat di depan saya, seseorang ditabrak saat mengendarai skuter. Mereka bertengkar. Ironisnya, kecelakaan ini saya lihat 15 menit sebelum bertemu Denis yang selalu mengendarai moped. Saya tentu saja merasa cemas, tapi saya menyadari bahwa ini adalah cara terbaik untuk berkeliling di Nice yang padat. Dengar itu agak menakutkan, tapi menurutku ini adalah transportasi terbaik untuk Nice. Ya, Itu berat.
Untuk pergi ke pusat kota dan kembali seperti yang kamu lakukan sekarang, butuh 10 menit, pergi 10 menit kembali. Itu benar-benar tidak mungkin. Saya akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai di sana. Sedari kecelakaan, lutut Denis sangat terluka, tapi dia tetap menjadi penggemar sepeda motor. Lututnya terluka jatuh dari kamera moped. Ya, saya mengalami 12 kecelakaan. Saya sudah memiliki beberapa sepeda motor dan di masa muda saya sering mengalami kecelakaan, tapi sekarang sudah berbeda. Kamu dari Latvia Tsui kecelakaan. Dengan serius? Di Latvia? Saya keren. Saya pernah ke Jurmala. Saya juga, aku akan mencintaimu. Saya akan melihat hasilnya nanti. Meskipun mencintai moped, Denis bekerja dengan mobil di perusahaan penyewaan mobil internasional di Bandara Nice. Secara pribadi, saya bahkan tidak bisa menyewa mobil kecil di Côte d'Azur selama musim. Menurut Denis, harga turun hampir 3 kali lipat di musim dingin. Tapi di musim panas sulit untuk menemukan mobil, bahkan untuk akhir pekan. Di luar musim, bisa harganya sekitar 250-300 euro atau bahkan kurang. Mungkin sekarang bisa harganya 500-600 untuk satu akhir pekan. Dan bahkan sih maksud saya baru saja menyewa mobil selama 3 hari. Tidak ada, hanya 1.500 euro yang luar biasa. Tentu saja harga tahun ini sangat tinggi. Berapa kisaran gaji yang kamu dapatkan di Nice dari dan sampai berapa? Begitulah, katakanlah, selalu harus mulai dari sesuatu. Saya mulai dari bawah, bisa dibilang, dan mencapai 4,5. Di bulan yang paling menguntungkan, ya? Ya, 4,5. Dan itu tanpa semua pajak? Tanpa pajak, ya. Semua benar, jadi itu bersih. Berapa banyak yang dihabiskan untuk hidup dalam sebulan? Kamu punya anak lahir, jadi pengeluaran meningkat. Saya sejujurnya tidak menghitung, tapi hidup di sini mahal. Sebenarnya, di Eropa itu mahal dan di Nice bahkan lebih mahal. Bahkan, asuransi mobil lebih mahal di Nice dibandingkan dengan daerah lain di Perancis. Saya pikir untuk hidup normal secara sederhana, standar, sekitar 2.000 per orang. Wah, 2.000 orang melakukan perjalanan 2 kali dalam setahun, mengunjungi berbagai tempat yang menarik dan beragam, termasuk beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia. Dia juga sering pergi ke restoran yang berbeda untuk menikmati berbagai hidangan lezat dan membayar semua tagihan yang ada. Tapi bisa juga, saya pernah melihat orang-orang yang hidup dengan sangat sedikit uang. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak bisa seperti itu. Denis dan istrinya datang dari Moldova, kemana mereka sangat jarang kembali. Dan orang tua mereka sekarang tinggal di Yunani. Saya tinggal di Moldova sampai tahun 2006, sekitar. Dan kemudian kami pergi ke Athena di Yunani. Saya tinggal di sana 8 tahun, sekitar 8 tahun di Athena. Dan ketika krisis melanda Yunani, sudah ada krisis selama beberapa tahun, saya mengerti untuk apa saya harus menunggu dan bertahan. Untuk saya datang, itu bukan masalah saya. Itu bukan kesalahan saya. Saya tidak mencuri apapun. Saya datang ke Perancis. Awalnya seperti orang lain itu tidak mudah. Tapi seiring waktu saya terbiasa dan merasa seperti di rumah. Kami pertama kali datang ke kota Nantes, terletak di arah lautan. Seperti mahasiswa. Tinggal di sana sekitar 4 tahun. Ingin mengubah hidup menjadi lebih baik dan bahagia. Apakah kita sudah berganti sekali? Banyak kali kami mengubah hidup. Kami telah berpindah ke banyak negara. Dan tentu saja kami berhenti di sini. Tapi, kenapa kami datang ke sini? Kami datang untuk akhir pekan di Nice. Dan saya langsung mengerti bahwa saya akan tinggal di sini. Jadi laut, cuaca panas, ini tepat bagi saya. Saya langsung mengerti. Plus, ya, tentu saja. Karena di Nantes hujan, di sana cuacanya hujan dan itu sulit. Хорошо, почему жизнь малина здесь еще, кроме климата? Nah, di sini kualitas hidupnya umumnya lebih tinggi dibandingkan di bagian lain Prancis secara umum dan signifikan dan secara keseluruhan, yaitu semua ada di tanganmu. 1 jam kamu di pegunungan bermain snowboard, laut dekat Italia, tidak jauh. Sebenarnya Denis adalah orang internasional, lahir di Latvia. Seperti istrinya, memiliki kewarganegaraan Moldova dan Rumania. Dan selama 10 tahun terakhir mereka tinggal di berbagai negara. Seringkali ini mengarah pada situasi yang lucu. Polisi menghentikan karena melanggar batas kecepatan juga di sepeda motor. Dan mereka mengambil dokumen saya, melihatnya, lalu berkata, "Tuan," mereka bilang,
lahir di Latvia. Saya bilang, semuanya benar, Anda punya paspor Moldova. Saya bilang, semuanya benar, Anda punya SIM Yunani. Saya bilang, iya, dan mereka mulai tertawa. Jadi sebenarnya saya rasa semuanya berlalu begitu saja. Sekarang, mereka melepaskan saya tetap membayar 90 euro. Hore. Fakta bahwa mereka tertawa bukan berarti kamu terhindar dari denda. Iya, kami membuat paspor Rumania. Kami seharusnya bisa membuat paspor Yunani yang sama, tapi dari segi waktu lebih mudah. Kami melakukannya pada tahun 2015. Mungkin di suatu tempat mereka membuat paspor Rumania dan dengan bebas, tanpa stres, tanpa masalah. Kita hidup, bekerja, tak perlu apa-apa. Sama sekali tidak ada. Saya bahkan pernah bertanya, mungkin ada semacam visa. Kamu tahu, bahkan lihat izin tinggal. Tidak, kamu tidak perlu apa-apa. Mereka bilang semuanya super. Pengantin baru menyambut tamu dengan cara Prancis. Di meja ada anggur, udang, prosciutto, keju yang sangat menarik, sosis, dan guacamole buatan sendiri. Sangat enak, hampir semuanya saya habiskan. Katakan bahwa ini kamu yang buat. Nah, kami mengundangmu untuk aperitif itu untuk segelas di sekitar jam 5-6. Di Saint Petersburg ini adalah aperitif botol-botol sesuatu, mungkin rosé atau putih atau rosé. Nah, dan untuk itu ada beberapa makanan enak. Anak Oksana dan Denis lahir tidak lama yang lalu. Tapi masih sudah antri di taman kanak-kanak. Antriannya di sini sampai-sampai orang tua mendaftarkan anak-anak yang bahkan belum lahir. Ceritakan tentang anaknya. Jadi saya dengar kamu menyanyikan lagu untuknya dalam bahasa Prancis. Apakah dia akan berbahasa Prancis di sekolah? Ya, saya pikir begitu. Tapi di rumah, bahasa utama kita tetap akan berbahasa Rusia, mungkin Rumania, dan juga Yunani. Kami juga tidak ingin membebani dia terlalu banyak. Anak belum masuk taman kanak-kanak, dia sudah punya kewarganegaraan dari 2 negara. Ketika dia besar nanti, dia bisa mendapatkan paspor Prancis juga. Apakah anak harus tinggal sampai usia 16 tahun atau bisa pergi bebas, lalu kembali untuk mendapatkan paspor? Ya, dia memang tentu saja harus tinggal di sini, dia harus belajar di sekolah di sini. Di rumah sakit bersalin negeri, persalinan gratis. Tapi Oksana melahirkan di klinik swasta, biaya persalinan di sana sekitar 5.000 euro. Meskipun asuransi kerja menanggung seluruh jumlah itu, jadi itu gratis. Dan di klinik yang sama, Angelina Jolie juga melahirkan. Kami memiliki dokter anak yang sama persis sekali dengan dia. Apa sih yang dilakukan dokter anak? Kamu sudah diperiksa olehnya, Ya. Iya, saya sudah diperiksa. Ini sudah 12 hari. Berapa lama dia tinggal di sini? Di Pantai Ladon di Kinete. Dia melihatnya tanpa mahkota selama 12 hari. Dan kami memiliki dokter anak yang sangat berpengalaman, profesional, berdedikasi, dan terpercaya tetap di daerah itu. Kamu membahas Angelina Jolie? Iya, dia punya yang seperti itu. Saya tidak bisa foto di mana dia menandatangani. Brad Pitt yang sangat terkenal juga sangat keren dan sangat di dunia perfilman. Dia bercerita dengan sangat rinci dan penuh emosi tentang bagaimana dia masuk ke kamar. Dengan penuh konsentrasi, makan pizza dengan lahap. Dia adalah orang yang sangat sederhana dan rendah hati. Iya, tidak ada apa-apa. Tentu saja mereka punya bodyguard. Itu terjadi, tapi itu lebih agar tidak ada pengambilan gambar tersembunyi. Kembali ke pusat Nice, Denis membawaku dengan cepat juga. Berkelok-kelok di antara mobil-mobil yang bergerak lambat dan kadang-kadang bertabrakan. Di malam hari, penduduk Nice suka duduk di pantai dan makan malam. Saya juga melakukan hal yang sama, mengajak teman-teman pizza dan anggur. Ada semacam Anda tahu romansa mengingat bahwa burung camar mencuri pizza dan tikus semakin mendekat. Kemudian muncul sekelompok anak laki-laki yang bersenang-senang mengejar tikus-tikus itu. Bersama Christina, kami melewati sepasang tunawisma yang tidur di bangku. Ini adalah tepi pantai utama di Nice dan tidak ada orang di sekitar termasuk Christina dan itu tidak mengganggu saya. Saya sendiri terkejut bahwa itu tidak mengganggu saya. Mereka entah bagaimana duduk tidak mengganggu siapapun, tidak mengatakan apa-apa, benar-benar berbaring tidur. Siang hari mereka tidak begitu terlihat. Парочку я иногда вижу, они сидят милостыню просят у супермаркета, но они это делают очень вежливо, очень тихо и сидят, не встают. То есть остается только набережная. Saya melihat orang-orang yang tinggal di mobil. Di dalam sedan kecil itu ada beberapa orang dan mereka sedang tidur, handuk tergantung di sekeliling. Dekat akhir tepi pantai, ada tempat untuk parkir tepat di tepi pantai dan mereka memarkir mobil di samping bangku. Lalu bersantai di sana, kemudian di malam hari di bangku,
Mereka makan piknik di malam hari di sana, anak-anak berlarian di sekitar bangku. Tunawisma bisa ditemui di mana-mana. Beberapa dari mereka sengaja pindah ke Nice karena menjadi tunawisma di sini terasa nyaman, tapi banyak juga yang menjadi tunawisma tanpa kehendak mereka. Misalnya, Sergei, dia menjual apartemennya di Belarusia dan datang ke Nice dengan uang. Dia menikah di sini, tetapi setelah bertengkar dengan istrinya, dia berkelahi dengan kerabatnya, dia kehilangan tempat tinggal dan mendapatkan kasus pidana. Tentu saja saya sangat sulit untuk membicarakan ini, tapi saya benar-benar diinjak-injak ke tanah. Saya dipukuli, sampai-sampai tulang saya retak. Nah, saya tidak pernah dipukuli seperti itu seumur hidup saya. Saya dipukuli tergeletak tak berdaya. Sergei dibawa ke polisi. Kasusnya dibuka dan dia diusir. Dilarang mendekati istrinya dan kembali ke rumah. Maret, sangat dingin. Malam itu sebenarnya kamu tidur di mana? Di atas kasur atau mungkin di tempat lain ya? Ya, saya menemukan kasur di jalan tidak jauh dari tempat ini. Sofa yang dibuang dan saya menutupi diri dengan kasur dari sofa itu. Dan tidur. Pagi-pagi saya terbangun karena ada orang di sebelah yang sedang menulis di sofa ini. Ini gila. Kemudian dia masuk rumah sakit, di mana entah bagaimana semua dokumennya hilang saat dia tidak sadarkan diri. Sekarang Sergei menunggu sidang di mana dia terancam 2 tahun penjara dan berusaha untuk mendapatkan kembali dokumen-dokumen yang hilang. Bagaimana saya bisa kerja resmi jika saya kartu tinggal dicuri, paspor dicuri, tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Setelah mengalami stres seperti itu dalam 6 bulan, Sergei kehilangan 33 kg. Saya beratnya 99,800. Sekarang berat saya 67 kg, 600 gram. Dan ini bukan karena diet. Percayalah padaku, ini adalah saraf, ini stres, ini kehidupan di jalan. Semua ini memberikan hasil seperti ini. Saya berusia 4 tahun. Saya memberi 40 dengan sedikit lebih ketika saya melihatmu sedikit. Bagaimana kesulitan membuat kita tampak muda? Ya, ada sisi positifnya. Semoga Tuhan mengizinkan keuntungan, dan tak izinkan. Orang-orang tidak terjebak situasi seperti itu. Namun meskipun sudah membuat dokumen, Sergei tidak ingin kembali ke Belarusia. Seperti yang kamu katakan, buat dokumen untuk membuat dan kemudian kembali ke negara Belarusia. Ketika saya akhirnya terbang dari negara Belarusia, istri saya sudah mengetahui tentang hal itu. Saya kemudian bilang bahwa saya menjual properti, saya menghapus seluruh hidup saya di sana, datang ke sini dan mulai semuanya dari nol. Jadi saya tidak punya tempat untuk kembali dan tidak ada orang untuk kembali. Sederhana, tidak ada orang untuk kembali ke negara itu. Saya tidak meninggalkan apa-apa di sana. Seperti yang kita lihat, tidak semua orang di Côte d'Azur mimpi menjadi kenyataan. Hanya pindah ke tempat yang indah dan bahkan kaya tidak menjamin bahwa kamu akan dengan mudah berbaur dengan masyarakat ini dan hidup dalam kemewahan. Dan segelas anggur Prancis bisa saja membawamu ke dasar sosial. Ini adalah bagian pertama dari cerita saya tentang selatan Prancis. Bagian kedua akan keluar tepat seminggu dari sekarang. Seperti biasa pada hari Sabtu jam 10 pagi di saluran Vova Karmanov. Ikuti di YouTube dan Instagram dan jangan lewatkan apapun. Sampai jumpa.